Halo semuanya, selamat datang di vlog pertama aku. Hari ini kami akan membuat tugas video, dan kali ini kami akan membuatnya di LP, Lapangan Pahlawan. Yuk ikuti perjalanan kami. Nah, ini kami lewat jalan dalam ya guys, soalnya kami satu motor 3 orang. Duh, maklum ya, ini bukan kamera iPhone. Nah, ini bentar lagi sampai guys. Nah, di sini tuh banyak banget ya orang jual-jual jajan-jajan gitu guys. Oke, ini kami udah sampai di tempat ya guys. Nah, ini tempatnya. Ini di Lapangan Pahlawan. Barangkali ada yang nggak tahu tempatnya ya guys. Nah, di sini tuh banyak banget lukisan pahlawan-pahlawan. Oke, saksikan ya video kami. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Rosida, saya Faiza Ruwaida, dan saya Siti Aisyah. Video ini ditujukan untuk tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Tarikh Tashrikh dosen pengampu Muallim Muhammadin LCMHI. Salah sobat edukasi, kalian tahu nggak? Ada satu masa dalam sejarah Islam di mana jadi penulis buku itu bisa jadi auto kaya. Katanya, kamu bakal ditimbang terus dibayar pakai emas seberat buku itu. Wah, wow banget nggak sih? Wah, kalau zaman sekarang saya nulis skripsi setebal bantal bisa langsung pensiun itu Jah. Bener banget. Tapi itu bukan sekedar mitos. Kejadian itu ada di periode ketiga Tarikh Tashrikh, yaitu masa Daulah Abbasiyah, masa di mana fikih Islam mencapai puncak kejayaannya atau Golden Age. Nah, hari ini kita bakal bedah kenapa sih zaman Abbasiyah ini fikih bisa berkembang sangat pesat, bahkan jauh melampaui zaman Umayyah. Bentar Ci, emangnya sebelum Abbasiyah nggak jaya ya? Kan ada Bani Umayyah juga. Bagus pertanyaannya. Jadi, periode Abbasiyah ini dimulai tahun 132 Hijriah setelah Bani Umayyah runtuh. Bedanya, kalau Bani Umayyah itu fokusnya lebih ke politik dan urusan duniawi. Istilahnya, daulah duniawiyah. Tapi, pas Abbasiyah naik, agama dijadikan perhiasan negara. Perhiasan negara maksudnya cuma buat pajangan gitu? Bukan dong, maksudnya semua peraturan negara itu harus melingkupi dan sejalan dengan aturan agama. Bahkan hukum negara diusahakan merujuk langsung ke Al-Quran dan Sunnah dari segala sisi. Jadi fikih itu benar-benar jadi nafasnya negara saat itu. Walah, pantesan disebut masa kejayaan. Berarti dari awal emang niatnya pengen bikin sistem yang berbasis agama banget ya. Nah, selain niat negara, ada faktor-faktor teknisnya juga kan, Ci? Katanya ada 8 faktor, tapi kita bahas yang paling juara aja ya. Benar, salah satu faktor utamanya adalah perhatian khusus para khalifah kepada para fuqaha atau ahli fikih. Mereka nggak dibiarin kelaparan. Para penguasa memuliakan dan memberikan tunjangan besar buat mereka saat mereka sibuk dengan ilmu. Termasuk yang dibayar emas seberat buku tadi.
Betul, karena ada apresiasi setinggi itu, orang-orang jadi berlomba-lomba untuk bergerak di bidang keilmuan. Selain itu, di zaman ini perhatian ke sunnah juga luar biasa besar, sehingga hadis-hadis mulai dikumpulkan dan dibukukan secara rapi, seperti Musnad Imam Ahmad dan Sahih Bukhari. Wah, gokil. Jadi, sumber hukumnya makin kuat karena rujukan hadisnya sudah dibukukan kan ya? Tapi, Ci, kalau pemimpinnya cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi dia sendiri nggak paham agama gimana? What? Nah, ini poin pentingnya. At-Tarbiyatul Umaro. Para khalifah itu mendidik pangeran-pangeran mereka dengan pendidikan agama yang sangat kuat. Jadi, calon pemimpin masa depan itu sudah punya bekal fikih sejak kecil. Berarti sinkron ya, ulamanya diperhatiin. Pemimpinnya pun dididik berlandaskan ilmu agama. Gak heran kalau fikihnya maju banget. Pantesan ya, puncaknya sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Ilmu pengetahuan gak cuma fikih, tapi matematika sampai filsafat juga ikut jaya. Sayangnya, masa keemasan ini mulai meredup di pertengahan abad keempat Hijriah, saat kekuasaan Abbasiyah mulai melemah. Tapi, pelajaran buat kita sekarang adalah ilmu pengetahuan itu bakal melejit kalau ada dukungan penuh dari penguasa dan apresiasi tinggi buat para ahlinya. Setuju. Yuk kita jadikan semangat zaman Abbasiyah ini buat kita lebih semangat belajar lagi. Siapa tahu karya kita nanti beneran dihargai setinggi emas. Hehehe. Amin. Oke Sobat Edukasi, sekian obrolan dari kami, Faizah, Sofida, dan Siti Aisyah tentang tari tasbih periode Abbasiyah. Jangan lupa like, komen, share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.